Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita, tadi sudah kita singgung terkait dengan bab tentang al-mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain, juga mutabaidain. Dua hal yang sudah disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala adalah mutamatsilain dan mutajanisain, memberikan contoh yang mutamatsilain dengan bal la, kalla bal la, ya. Kemudian pada qul rabbi, ini yang mutajanisain. Dan harakat atau huruf yang pertama itu diidghamkan. Mana idgham artinya adalah al-idkhal, yakni dimasukkan kepada dari huruf yang sukun yang pertama dilipat kepada huruf yang kedua. Ini. Jadi makna idgham di sini artinya adalah membuang. Seakan-akan sudah tidak ada. Membuang huruf pertama yang disukun, ya. Disukun ketika dalam tamatsul atau tajanus, dan mendatangkannya kepada huruf yang kedua dengan syaddah, dengan tasydid, ya. Ini yang dimaksudkan dengan idgham. Kemudian dengan tamatsul atau mutamatsilain, ini adalah dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Tamatsul. Ini kata mithl. Maka kata mithl ini adalah sama persis. Dan ini istilah ini tidak hanya dipakai di sini. Jadi tajwid ini saja, tapi ini merupakan lughah. Demikian pula dalam hadis kalau dikatakan warahu an fulan mithlahu, kalau dikatakan mithlahu ini adalah persis sama. Tapi kalau nahwahu, ini sama seperti jinsahu di sini, jenisnya. Nahwahu ya kurang lebih, ya. Maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Ini kalau dalam hadis. Tapi kalau dalam tajwid ini adalah dengan istilah sejenis, ya, mutajanisain, ya. Ini maka makna mutamatsilain artinya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ini. Seperti tadi dicontohkan lam dengan lam, ba dengan ba. Nah, misalkan ba sukun bertemu dengan ba yang berharokat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Ya. Ini ya dengan ya dan yang semisalnya. Ini makna mutamatsilain. Ya, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, artinya yang sama persis, ya. Adapun tajanus atau mutajanisain ini adalah dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya, ya. Ini sama dalam makhrajnya tapi berbeda dalam sifatnya. Ini mutajanisain. Nah, beliau contohkan di sini adalah lam dan ra. Di sini adalah sebenarnya berdekatan, ya. Lam dan ra ini masuk dalam taqarub, ya, taqarubul makhraj, ya. Taqarubul makhraj, ya. Ini makna tajanus. Intinya makna tajanus sama makhrajnya, berbeda sifatnya, seperti dha dengan ta, ya. Dha dengan ta tadi, ya. Ada ahad tu, ini juga. Maka asalnya adalah diidghamkan. Ini mestinya karena dha memiliki sifat yang lebih dari yang lain.
kemudian antara ta dengan sa, kemudian wa dengan sa, ya, atau dengan zal, ini juga, dan lam dengan ra, ini juga ala qaul al-Farra, ya. Ini dengan pendapatnya al-Farra adalah sama makhraj dan berbeda sifatnya, tapi memang ini adalah sangat limit sekali antara lam dan ra, ini sangat berdekatan. Ini tamasul dan tajanus. Qala wa awwal mithlin wa jinsin insakan adghim kaqul rabbi, ya qul rabbi wa balla wa abin. Yani wa abin yani izharkanlah, tampakkanlah, ya. Tampakkanlah idghamnya di sini, ya. Qala wa abin fi yaumi, wa abin pada berikutnya fi yaumin. Wa abin jadi dan izharkanlah, yani tampakkanlah pada apa? Baik berikutnya fi yaumin ma qalu wa hum wa qul na'am. Yani izharkanlah pada fi yaumin, ya, pada lafaz fi yaumin. Ini tamasulnya ya dengan ya di sini, ya. Tamasulnya ya. Maka tampakkan di sini tidak ada idgham. Dikatakan fi, ya tidak, ya. Fi yaumin. Ya. Fi yaumin. Ini muncalian, ya. Wa abin fi yaumin. Tamasul. Kalau tadi pada bal dan la, ini diidghamkan, tapi pada fi yaumin. Fi ya sukun ketemu dengan ya. Nah, ini izhar. Demikian qalu wa. Ya. Qalu wa, ya, juga waw yang sukun di depannya adalah waw ketemu dengan waw yang berharokat, ya. Wa qalu atau qamu wa. Ya. Seperti qamu walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim. Qamu kalau diwasalkan, ya. Maka ini juga diizharkan waw. Karena kalau kemudian diidghamkan ini tidak jelas, ya. Menjadi hilang maknanya qalu wa, ya. Ini pada fi yaumin dan qalu wa. Dua huruf ketika mad, karena duanya adalah mad, ya. Huruf mad, waw dan ya di sini. Wa qul na'am. Nah, demikian pula wa abin ay wa azhir, yani izharkanlah. Nah, tampakkanlah pada qul na'am. Lam ketemu dengan nun, ya, yang taqarubul makhraj, ya. Berdekatan makhrajnya atau juga sama makhrajnya ala qaulil Farra, ya. Menurut pendapatnya Al-Farra yang sudah kita bahas, ini adalah satu makhraj antara lam dan nun, karena beliau menjadikan lam, nun dan ra adalah satu makhraj. Maka ini adalah kalau dari pendapatnya Khalil bin Ahmad dan juga Sibawai, maka ini adalah mutaqaribain, ya, taqarubul makhraj, ya. Atau tajanus, ya, ala qaul ini yang sejenis, ya, satu jenis. Taqarubul makna ini menurut ini adalah satu jenis, ya. Ala qaul al-Farra adalah mutajanisain, ya. Karena sama makhrajnya. Ini pada qul na'am. Tidak qul na'am. Dan ini pada riwayatnya Hafs pun juga tidak ada yang diidghamkan di sini. Qul na'am. Dan kemarin juga sudah kita bahas di bab lam, ya. Ahkamul lam. Ingat, ya. Pada lamul fi'l. Ya, lamul fi'l. Pada lam fi'il ada 4 lam yang kita bahas. Lam lafzul jalalah, kemudian lamul ism, kemudian pada lam syamsiyah dan lam qamariyah, kemudian lamul fi'il. Ini pada
fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il amr ada dua, ya. Fi'il amr ada dua, ya. Qul na'am. Kemudian lam harf pada bal dan hal, ya. Qul na'am. Sabbihhu. La tuzigh quluba faltaqam. La tuzigh quluba. Juga ghain dengan qaf yang taqarrub, ya. Ghain di pangkal di adna al-halaq, ghain ini, sementara qaf di aqsal lisan, ya, di pangkal lidah. Pertemuan pangkal lidah dengan tenggorokan. Nah, maka ini juga dijelaskan, ya. Pada izharkanlah di sini pada sabbihhu. Sabbihhu, yakni kata sabbihhu juga dijelaskan pada ha bertemu dengan ha yang juga taqarrub, ya. Ha disukun, kemudian ha berharokat. Di sini juga tidak ada idgham. Sabbihhu, di mana ha makhraj adalah wasat al-halaq, kemudian ha adalah dari aqsa al-halaq, dari pangkal tenggorokan, sementara ha dari bagian tengah. Demikian pula ghain dan qaf yang lebih ke depan. La tuzigh quluba, Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Ini juga diizharkan pada ha, pada lafaz sabbihhu, karena tidak ada huruf halaq ini dengan ha kemudian diidghamkan. Dan huruf halaq ini jauh dari idgham, ya. Karena itu juga untuk tadi disinggung untuk juga menampakkan ghain, ya, dan tidak diidghamkan pada la tuzighu. Nah, ini huruf halaq ini tidak diidghamkan. Bagaimana dikatakan faidah bahwa bahwasanya huruf halaq ini tidak diidghamkan. Maka ha ketemu dengan ha, demikian pula qaf ghain, gha ketemu dengan la, ini juga ghain ketemu dengan qaf pun juga tidak diidghamkan. Sebagaimana juga qala faltaqam, ya. Faltaqam, di sini juga beliau ingatkan untuk mengizharkan lam pada kalimat faltaqam dan tidak diidghamkan dengan sa. Faltaqamahul hut, faltaqam, tidak fattaqamahu al-hut, ya, pada lam dan sa, ya. Ini yang Ibnu Jazari rahimahullahu taala secara ringkas menjelaskan kepada kita tentang hukum mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Baik. Kemudian ikhwan fillah aizakumullah wa rahimakum, rinciannya sekarang kita tafsil, ya, dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Jazari secara ringkas. Yang pertama adalah at-tamathul, ya. Setelah tadi kita sudah memahami makna idgham, ya. Makna idgham artinya adalah membuang huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua dengan ditasydid, ya, dengan syaddah. Kemudian tamathul adalah dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, ya. Ini yang pertama tamathul, ya. Sama makhraj dan sifatnya. Seperti idrib bi'asaka, ya. Idrib bi'asaka, ba ketemu dengan ba, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Kemudian juga dal dengan dal seperti qad dakhalu, ya. Ya, qad dakhalu, dal sukun temu dengan dal, maka diidghamkan qad dakhalu.
atau lam dengan lam. Qul lan yusibana, qul lan yusibana. Qul, seperti tadi juga, bal la. Ya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Qul lan yusibana. Idgham. Demikian pula nun dengan nun. Ya. Dan yang semisalnya. Ini mutamathilin. Ya. Mutamathilin. Dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kemudian mutamathilin ini juga terbagi menjadi 3. Ada tamathul shaghir, tamathul kabir, dan tamathul mutlaq. Ya. Mutamathilain shaghir, mutamathilain kabir, dan mutamathilain mutlaq. Ini ya. Sampai sini paham ya? Ini tamathul. Bagaimana? Nah, ini kaitannya rincian ini ya. Al-mutamathilan. Yang dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ya. Al-harfani ittahada makhrajan wa sifatan. Ya. Dua huruf yang ittahada makhrajan wa sifatan, yang sama makhraj dan sifatnya. Ya. Sama makhraj dan sifatnya. Intinya dua huruf yang sama itu saja. Ya. Dua huruf yang sama. Ya. Kemudian ini terbagi menjadi 3. Ya. Ada 3. Yang pertama shaghir. Kemudian yang kedua kabir, dan yang ketiga mutlaq. Ya. Ya. Mutamathilan shaghir, mutamathilan kabir, dan mutamathilan mutlaq. Yang shaghir, ya, mutamathilan shaghir, ini kapan? Jika huruf yang pertama disukun. Nah, huruf yang pertama disukun, huruf yang kedua berharokat. Ya. Huruf pertama disukun dan huruf yang kedua berharokat. Seperti yang sudah dicontohkan. Ya. Dan ini kebanyakan dalam tamathul shaghir, tapi umumnya tidak dirinci. Ya. Barangkali mungkin juga ini awal kita dengar ada tamathul shaghir, kabir, dan mutlaq. Ini ya. Ini namanya tamathul shaghir. Ketika huruf yang pertama disukun dan huruf yang kedua berharokat. Seperti yang sudah dicontohkan tadi. Idrib bi'asakal hajar. Qul lan yusibana wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan ini yang kita bahas. Hukumnya adalah idgham, ya. Hukumnya ini dibaca idgham. Ini yang pertama. Mutamathilan shaghir, ya. Kemudian yang kedua, mutamathilan kabir, ya. Mutamathilan kabir ini jika dua huruf ini sama-sama berharokat, ya. Dua huruf ini sama-sama berharokat. Seperti misalkan ha ketemu dengan ha, hamzah ketemu dengan hamzah, sama-sama tapi sama-sama berharokat. Maka ini hukumnya itu dibaca izhar. Ya. Seperti misalkan innahu huwas samiul basir, innahu huwa. Ya, maka idharkan, jangan diseret. Ya. Innahu huwa, jangan innahu was. Kadang innahu huwas samiul basir. Ya. Demikian pula seperti mim dengan mim pada
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau diwasolkan dari riwayatnya Hafs an Asim, ya, ini dibaca idhar. Riwayatnya Hafs dan yang sesuai dengan beliau. Adapun pada yang lainnya seperti Qalun, ini beda dengan waqaf dan qasar pada mimnya, mim yang kedua. Ya. Pada riwayatnya Hafs an Asim, kalau diwasalkan tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tapi pada yang lainnya dengan idgham dan qasar pada mim, ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini ya. Ini pada Qalun, ya. Dengan diidghamkan. Kemudian mungkin antum baca di tafsir Ibnu Katsir, ya. Atau juga di tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Surat Al-Baqarah atau surat Al-Fatihah ini tentang Maliki, boleh dibaca Maliki. Kalau dari sisi beliau keduanya dari sisi makna, iya boleh, ya. Dari sisi ma'ani ini karena Syekh Ibnu Utsaimin pun juga rahimahullahu taala menjelaskan dari sisi ma'ani. Tapi kalau dari sisi qiraat ini tetap tidak bisa. Karena apa? Ini bukan riwayatnya Hafs. Kalau misalkan kita baca riwayatnya Hafs, maka ini tidak boleh dibaca qasar. Tidak boleh dibaca tidak dibaca mad pada Maliki, ya. Karena ini berarti mencampur adukan qiraat yang satu dengan yang lainnya, ya. Dan ini bukan dari jalannya Hafs an Asim. Ini jalannya dari riwayatnya Nafi', ya. Dari riwayatnya Nafi', bukan dari jalannya Asim. Ini, ya. Maka tidak boleh, ini, ya. Ini pada tamasul kabir, ya. Hilang malah tamasulnya, ya. Konsentrasinya pada Ar-Rahmanir Rahim Malik ini tadi, ya. Ya. Ini sekali lagi ini pada tamasul kabir, ya. Ketika dua huruf yang sama dan sama-sama berharokat, yang sama makhraj dan sifatnya sama-sama berharokat. Pada riwayat Hafs ini dibaca idhar, hukumnya idhar. Ini innahu huwa, kecuali pada demikian pula pada Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Kalau banyak Qalun, kayak lagi ini dibaca idgham, ya, idgham dan qasar pada Maliki, ya. Maka kalau kemudian dibaca wasal pada baca surat Al-Fatihah ini boleh saja, tapi tetap diizharkan harokat mim yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Ini pada Hafs. Nah, lagi, ya. Jadi dibaca idhar dan dibaca idgham pada bukan riwayatnya Hafs tadi, ya. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, tamasul mutlaq. Tamasul mutlaq ini kebalikan dari tamasul shaghir, ya. Di mana dua huruf ini yang pertama berharokat, yang kedua disukun. Maka hukumnya sama seperti yang kedua dibaca idhar, ya. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua disukun. Bacaannya dibaca, hukumnya dibaca idhar. Dan ini inda jamir qurra, semua, tidak ada ini qaul wahid pada mutlaq ini. Seperti pada ma nansakh
min ayatin aw nunsiha ma nansah. Nun pertama berharokat, nun kedua sukun. Nah, itu dibaca diizharkan yang pertama. Izhar maksudnya di sini adalah izhar yang pertama. Ya, bukan izhar yang kedua. Yang kedua hukumnya di sini diingat. Pada tiga masalah ini adalah pada huruf yang pertama. Ya. Konsentrasi kita pada huruf yang pertama. Adapun huruf yang kedua ini lain. Huruf yang kedua nanti dengan huruf berikutnya. Ya. Manansah. Nah, maka kalau nun yang kedua ini adalah dibaca ikhfa kan? Karena nun sukun bertemu dengan sin. Ya. Tapi nun yang pertama ditambahkan dibaca izhar. Ini. Juga seperti pada ghairu mamnun ya. Mim dan mim. Ya. Mim pertama berharokat, mim yang kedua disukun. Ini qaul wahid, tidak ada khilaf ya. Di antara semua qurra. Adapun yang kedua tadi pada tamatul kabir ini ada perbedaan. Nah, tadi sudah kita singgung pada riwayat Hafiz an Asim dengan dibaca idhar dan pada riwayatnya qaulun dari jalannya Nafi ya. Qaulun an Nafi karena Nafi ini dua jalan ya. Nafi Warsh dan qaulun ya. Ini yang banyak menyebar ya. Banyak menyebar itu dua riwayat dari jalannya Nafi dan jalannya Asim ya. Dan Asim ada dua jalan, Hafiz kemudian Ibnu Ayyash ya. Kemudian Nafi ini Hafiz Warsh dan qaulun. Ini juga berdekatan. Qaulun banyak menyebar di Libya ya. Libya ini dengan riwayatnya qaulun. Sementara Warsh banyak menyebar di Jazair, Maroko dan Mauritania. Ini juga berdekatan ya. Nah, Tunis bena-bena ya. Kan 5 negara ini ya. Maghribil Aqsa ya. Masuk dalam kategori Maghribil Aqsa antara Jazair, Tunis, Maroko, Libya dan Mauritania ya. Yang banyak qaulun yang dengan riwayat qaulun ini di Libya. Kemudian 3 ini riwayatnya Warsh semua ya, pada di Maroko, Jazair dan Mauritania ini banyak dengan riwayatnya Warsh. Padahal ini berdekatan ya. Jadi negara yang berdekatan dan memang dari jalan yang sama-sama dari jalannya Nafi ini. Dan untuk Warsh pun juga dengan khat yang berbeda ya. Khatnya Maghribi berbeda dengan khat yang di Qur'annya Hafiz yang dipakai kita itu beda ya. Maka mungkin kalau yang baca orang gani katakan ini Quran salah ini Quran banyak karena bentuk tulisannya pun juga beda ya. Bentuk tulisannya beda. Qaf itu titiknya cuma 1 ya. Kemudian fa titiknya di bawah ya. Ya. Ini di bawah. Ini di antaranya ya. Ini Quran Warsh ya. Dengan khat yang berbeda. Sementara qaulun sama, khatnya sama dengan kita. Hanya pada dan Warsh juga selisihnya banyak sekali ya. Padahal ini dari satu jalan ya. Sama-sama jalannya Nafi. Tapi banyak sekali. Hamzah yang tidak punya. Kemudian tambahan kalau dalam riwayatnya Hafiz an Asim ada mad silah tawilah dan mad jaiz munfasil ya. Ini dibaca sama. Untuk Warsh ditambah satu lagi ya. Ketika mim sukun ya ketemu dengan hamzah maka dibaca seperti seperti mad jaiz munfasil. Mim sukun ya. Nah, mim sukun ya. Ketemu dengan hamzah ya. Maka seperti mad jaiz munfasil ya. Yang huruf mad ketemu dengan hamzah sama.
A'anzarta, kalau hafazkan izhar ya. A'anzartahum am lam a'anzartahum am lam tum. Baik, pada Warsh a'anzartahum am lam tunzirhum. Ini beda ya. Meskipun tulisannya seperti itu, tulisannya khatnya sama tapi bacaannya berbeda ya. Ini kaidah-kaidah yang ada pada Warshnya. Sedikit saja. Saya pun juga nggak ngerti semuanya. Baik, ya. Ini sekedar bahasanya untuk yang mutamathilan mutlak ini semua qaul wahid. Di antara semua qurra ini sama. Ada yang tamathul dari bidah ya, yang tamathul kabir. Sekali lagi pada riwayatnya Hafiz an Asim ini yang dibaca dengan izhar, sementara pada riwayatnya Qaulun saya punya dua-duanya ya. Quran Qaulun juga Warsh juga ada ya. Ini dibaca dengan idgham. Ar-Rahmanir Rahim. Pun juga madnya dipanjangkan sini. Tidak seperti mad tabi'i ya. Ya, karena di sini idgham ya, kepada mim. Seperti alif lam mim ini kan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini ada khilaf. Adapun yang kedua ini, yang ketiga pada mutamathil mutlak ini tidak ada khilaf. Qaul wahid dibaca izhar. Baik. Ya. Maka kesimpulannya bahwa tamathul shaghir ini tamathul ini terbagi menjadi tiga. Ada shaghir, ada kabir, ada mutlak ya. Yang shaghir ketika huruf pertama disukun, yang kedua berharokat. Maka yang sukun diidghamkan kepada yang berharokat. Hukumnya idgham. Kemudian yang kedua, ketika sama-sama berharokat, maka hukumnya izhar pada riwayatnya Hafiz dan tidak pada yang lainnya. Dan Hafiz dan yang sebacaan dengannya. Adapun yang lainnya maka tidak. Kemudian pada tamathul mutlaq ini qaul wahid, semua dibaca izhar. Dari tamathul mutlak, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, maka semua membaca dengan izhar. Ini ya. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Kemudian pengecualian di sini ya. Pengecualian pada tamathul shaghir ya. Ini kan diidghamkan dengan ditambah syaddah pada huruf yang kedua. Ya. Qul lan yusibana. Ya. Ini idrib bi asaka. Mengucapkan satu ba tapi dengan syaddah. Ya. Dengan syaddah. Kecuali ya tadi dikatakan oleh Ibnu Jazari fi yaumin qalu, jika pengecualiannya di sini adalah jika huruf yang pertama itu adalah huruf mad ya. Huruf mad, maka ini dikecualikan pada fi yaumin dan qalu wa ya. Maka ini harus diizharkan pada pada huruf yang pertama. Karena kalau kemudian dibuang, diidghamkan, ini akan hilang madnya. Ya. Ini pengecualian. Ya. Baik, ini tamathul shaghir tadi. Ya. Ini al-harful awal sakin
والثاني الأول ساكن atau ya. Al-awwal yang pertama adalah disukun sakin, والثاني mutaharrik. والثاني الأول ساكن والثاني mutaharrik ya. Yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Hukumnya idgham ya. Dibaca idgham. Ya. Contohnya tadi juga ya. Pada qul la yusibana. Ya. Berarti idrib bi'asakal hajar. Idrib. Maka ini bunyinya idrib. Idrib ya, seperti ini ya. Jadi ba yang pertama dihilangkan, dimasukkan pada ba yang kedua. Idgham. Kemudian yang kedua samatul kabir. Al-awwal wadzani mutaharrikan. Pertama dan kedua sama-sama berharokat ya. Nah, ini hukumnya al-izhar inda hafaz. Inda hafaz wa man wafaqahu ya. Izhar menurut hafaz dan yang sependapat dengan beliau, karena yang lainnya adalah dibaca dengan idgham ya. Wa inda ghairihi ya, al-idgham ya, baca al-idgham. Contohnya nahu ya. Tadi Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki. Jadi Ar-Rahim Maliki. Ar-Rahim Maliki. Kemudian yang ketiga adalah mutlak ya. Ini ketika al-awwal huruf yang pertama mutaharrik, wasani sakin. Ini hukumnya adalah idhar inda al-jazmi. Nahu contohnya ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kemudian pengecualian al-istitsna ya. Ya. Pengecualian pada yang pertama ini ya. Al-istitsna ya. Pada idza al-istitsna dan kemudian fi at-tamathul saghir. Idza كان الحرف الأول إذا كان الحرف الأول من حروف المد. Jika huruf yang pertama adalah dari huruf mad, maka
diizharkan, wajib diizharkan. Ya. Seperti tadi fi yaumin, ya, fi yaum, atau qalu wa, qalu wa, supaya matnya tetap tampak. Karena kalau kemudian diidghamkan maka hilang, ya, matnya. Ini yang pertama, mutamathilan. Kemudian di sini ada pengecualian, ya. Mungkin kita masuk dari yang gharaib, ya. Dari tamathul pada lafaz di surat Al-Haqqah, ya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, ya. Ini di surat Al-Haqqah. Perhatikan, ma aghna anni maliyah, ya. Halaka anni sultaniyah. Ha ketemu dengan ha, ya. Ha yang pertama disukun, ha yang kedua berharokat. Kalau kemudian melihat kaidah ini adalah maksud dari tamathul shaghir, ya, yang harus diidghamkan, ya. Dari riwayatnya Hafiz, ya, dengan kaidah tadi. Tapi di sini adalah pengecualian, ya. Pengecualian. Di sini ada 3 bacaan pada lafaz ma aghna anni maliyah, ya. Di surat Al-Haqqah dan lihat, ya, pengecualian ini, ya. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, ya. Ma aghna anni maliyah, ma aghna anni maliyah, maliyah, halaka anni sultaniyah. Ya, pada ini, ya. Ini ada 3 aujuh. Mestinya kalau kemudian melihat kepada kaidah ini adalah tamathul shaghir, yang huruf pertama disukun, ya. Huruf kedua berharokat, sama-sama ha, ya, ittahada makhrajan musibatan, ya, sama makhraj dan sifatnya mestinya diidghamkan. Ini kalau melihat kaidah tadi, ya. Tapi di sini untuk ayat ini ada 3 bacaan, 3 taujih, ya. Yang pertama diwasalkan dengan saktah. Wasal yang pertama adalah dengan diwasalkan, dibaca langsung. Kan ini kan ayat pas dari ma aghna anni maliyah itu titik ini ayat, ya. Kemudian halaka anni sultaniyah. Jadi di sini ada fasil, ya. Ada fasil ini, ya. Ayat. Maka yang pertama dibaca dengan diwasalkan dan saktah. Kalau wasal berarti saktah ini adalah diam sejenak, ya. Tanpa nafas. Namanya saktah itu adalah berdiam sejenak tanpa nafas. Tapi sekali lagi nih ha ketemu dengan ha, ya. Makanya mengeluarkannya jangan terlalu banyak-banyak, ya. Dalam makhrajnya ha ini jangan ha, kalau kemudian seperti katakan itu keluar dari dada, ya habis sudah. Seperti pada ayat seperti ini, ya. Karena ini huruf ha ini yang paling menghabiskan
nafas ini. Ya, paling menghabiskan nafas. Ini yang pertama dibaca dengan saktah ya. Kalau diwasalkan dengan diam sejenak. Yaitu dengan kita mengucapkan maliyah, kemudian diam sejenak tanpa nafas, baru kemudian kita mengucapkan halaka anni sultaniyah. Dengan waktu yang kurang dari 2 harokat. Karena kalau sampai 2 harokat ini juga nggak kuat ya. Maka dikatakan saktah latifah. Ya. Kalau 2 harokat ini nggak akan kuat ya. Habis nafasnya. Jadi bagaimana? Kalau kemudian yang pertama ini adalah dengan wasal dan saktah ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang pertama. Dengan diam sejenak ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tanpa nafas ya. Maliyah halaka. Berhenti sejenak ya. Sekali lagi ini berat karena ha ya. Saktah pada ha suatu hal yang berat karena menahan di huruf ha ya. Maka ha harus seperti itu ya. Hi jangan ha, hi, hu ini akan di sini nggak akan bisa ya. Kalau ketika mengucapkannya ha dengan ha, hi, hu di lafaz seperti ini tidak akan mampu ya. Maka di sini rahasianya ha, hi, hu, ah ya. Ha, hi, hu, ah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang pertama wasal ma'a saktah. Kemudian yang kedua waqaf. Waqaf paling ringan ya. Waqaf pada maliyah. Kemudian baru lanjut yang berikutnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini dengan waqaf di maliyah. Dan ini yang paling ringan ya. Kemudian yang ketiganya dengan idgham, kembali kepada tamasul shaghir ya. Dibaca idgham dengan syaddah pada ha. Dan ini yang paling berat ya. Paling berat butuh kepada latihannya. Karena nanti jadi maliyah akan seperti ini ya. Maliyah halaka penuh idgham ya. Pada yang ketiga ini dengan ditasydid pada haknya. Kembali pada ya, hukumnya adalah idgham dengan disyaddah pada haknya. Hak yang kedua dibuang, dihadzaf ya. Makhluk kemudian diganti dengan syaddah pada hak yang kedua. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah ya. Ma aghna anni maliyah halaka. Karena perhatikan sini ya. Maliyah ha ya. Habis ini ya. Kalau tidak diirit-irit dari depan ini sudah nggak akan sampai ya. Ini khususnya yang nafasnya pendek ya. Ini. Maka dari 3 ini pilih yang ringan, waqaf saja. Kalau mau yang ringan adalah di waqaf ini. Ini ya. Jadi kesimpulannya untuk pada lafaz ini ma dia adalah di surat Al-Haqqah ya. Yang pertama adalah dengan al-wasl.
ma'as saktah. Ya, wasal dengan saktah. Kemudian yang kedua waqaf, al-waqaf. Ya. Kemudian yang ketiga al-idgham. Ya. Dibaca idgham min qabil tamadul shaghir. Maksud dari tamadul shaghir ya. Ini pengecualian ya pada lafaz ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Baik, paham di sini ya? Jelas, tinggal prakteknya ya. Pada lafaz-lafaz ghaib seperti ini ya. Tapi di sini masih ada kelonggaran ya. Selanjutnya kita cari yang mudah saja. Tapi kalau kemudian ini juga penting untuk kemudian kita juga mempraktekkan tiga-tiganya dari wasal dengan sakta, kemudian yang kedua dengan waqaf yang ini paling ringan, dan yang ketiga sesuai dengan pembahasan pada tamasul ini masuk dalam tamasul shaghir yang dibaca dengan idgham. Ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang paling berat tentunya di sini adalah ketika dengan saktah ya. Nah berhenti ya. Berhenti di ha ini berat ya. Juga pada idgham shaghir pun juga kalau tidak dibiasakan pun juga makanya di pengaturan nafas di sini ya. Dengan pada makhrajnya ha. Baik, selesai dari mutamathilan. Berikutnya adalah mutajanisan. Kayaknya enggak cukup ya. Besok saja barangkali ya. Cukup dulu insyaallah kita lanjutkan besok pagi bismillah taala pada mutajanisan. Dan ini yang banyak dibahas pada tajanus ini, banyak yang dibahas khususnya di seperti di Hidayatus Sibyan, demikian pula pada Tuhfatul Asfahani. Ini mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini akan banyak memberikan pengertian kepada kita, dan sekali lagi saya mengharapkan dengan belajar seperti ini ya, menjadikan kita itu lebih semangat dalam mengkaji Al-Quran dan dalam kita memperbaiki bacaan kita. Bukan untuk saling menyalahkan, juga bukan untuk ya seperti itulah ya. Atau juga kemudian menjadikan kita minder ya. Yang tadinya mau ngajar setelah tahu banyak ini nggak mau ngajar lagi, ya nggak usah seperti itu ya. Atau yang kemudian karena kasus ya. Kasus ada setelah mengikuti daurah ya. Ini kasus ya, di tempat saya sendiri ya. Dulu ketika mengikuti daurah di Magetan, pulang dari daurah malah nggak karu-karuan ya. Yang biasa ngajari tajwid dilarang karena belum talaki katanya. Nah, kemudian akhirnya dia sendiri juga tarkul jamaah, nggak mau sholat berjamaah di masjid karena apa? Imamnya lahan katanya, lahan jali, ini nggak sah. Nah, ini ya mufrid seperti ini ya. Ini terlalu ekstrim ya. Ini tidak benar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, sebagaimana kemarin kita sudah bahas ya. Kita masuk Islam bukan untuk itu ya. Ini orang ajam ya, kita masuk Islam bukan untuk membedakan antara, tapi ini untuk kita memperbaiki. Jadi semuanya adalah dalam rangka untuk memperbaiki. Maka pentingnya untuk sharing yang kurang pas dipaskan ya, untuk sharing juga untuk saling karena kadang sebagian dari kita ada yang diberikan mauhibah ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan melafazkan, juga dengan suara yang baik, demikian pula dengan nafas yang panjang. Ada yang diberi seperti itu, tapi yang lainnya tidak demikian. Maka ini semestinya juga saling mengingatkan dan tidak kemudian tarafuk, karena ahlul Quran tidak boleh seperti itu ya. Tarafuk ini tidak pernah ada baiknya ya. Ini apa yang kita banggakan, apa yang kita jadikan fakhr ya, untuk kebanggaan ini tidak ada ya. Semuanya adalah sama-sama untuk latihan. Bagaimana saya di sini pun juga
sekedar sharing lah ya, mungkin yang antara ikhwah ya. Untuk berarti saya bukan ngajari juga tidak belajar bareng ya. Maka saya mengharapkan dengan belajar seperti ini kita tiada lain adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan juga saya harapkan juga semakin semangat ya, dalam perhatian kepada Al-Quran ya. Kalau kemudian kita tidak perhatian, siapa lagi ya? Dan sekali lagi saya sudah ingatkan dari awal, orang-orang yang mereka notabene-nya prinsip dan manhaj agamanya enggak benar ya, imma sufi atau mura'bal ya. Ini begitu perhatiannya dengan Quran, hafid Quran ya. Tapi keluar dari itu ya sudah ngelepus ini ya, ngerokok ini sudah seakan-akan bikin ahlul Quran ngerokok seperti ini kepingin. Tapi mau apa lagi ini? Saya melihat seperti itu saja, masya Allah perhatiannya. Ya, dan kita ya yang sudah kenal manhaj, ngerti akidah, ngerti manhaj yang baik, ngerti sunnah, maka semestinya adalah lebih semangat. Tiada lain adalah kembali untuk mengikuti kepada apa yang bukan sekedar untuk apa namanya istilahnya lebih-lebihan itu tidak, tapi semuanya adalah untuk kita saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Dan ini subhanallah seperti yang faedah saya sedikit singgung ya, bahwa apa yang diadakan dari pemerintah Saudi, saunan ya, di Jakarta ini, baik tingkat nasional ataupun juga tingkat ASEAN. Nah, kemarin tingkat ASEAN dan Pasifik ya, ini pun juga tidak ada istilahnya itu untuk seperti yang diadakan seperti nasional yang diadakan dari Departemen Agama atau dari LPTQ nasional. Enggak tujuannya tidak sama ya. Kalau itu kan jelas ada piala bergilir macam-macam ini, dan ini tidak, karena apa? Jurinya pun juga, karena kalau yang nasional LPTQ nasional ini jelas apa akan disembunyikan, dan itu juga tidak lepas dari nama daerah yang akhirnya kemudian banyak yang ya sekarang ini naturalisasi ya. Naturalisasi. Sementara ini tidak seperti itu. Tujuannya adalah dalam rangka perbaikan dan menunjukkan betapa pemerintah Saudi itu perhatian sekali dengan Al-Quran ya. Jadi bukan untuk sekedar mengangkat juara dan itu tidak ini. Karena apa? Kalau dia untungnya apa nih ya? Karena apa namanya ketika dalam penjurian itu pun juga ketika misalkan seorang qari dia ada banyak yang perlu dimulahadzah, langsung ditambih. Selesai membaca langsung diingatkan, tidak hanya kepada si qari saja tapi kepada semua yang hadir. Ini begini. Jadi diberikan faedah. Karena apa? Dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, bukan sekedar untuk mengangkat juara, itu tidak. Ini. Karena untungnya pemerintah Saudi untuk seperti itu. Ya. Wong pesertanya juga yang danai dari sana semua. Biaya transportasi, kemudian sewa tempat makan, dan juga apalagi belum bonusnya. Ya. Untungnya apa ini ya? Ini pemerintah Saudi kalau untuk seperti itu. Ya. Ini. Maka ini dan kita belajar pun juga dalam rangka untuk itu. Ya. Bukan untuk kita kemudian melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya, atau yang mungkin merasa lebih punya kemampuan, kemudian dia taklid, dia ini juga nggak boleh seperti itu ya. Ya, mesti sharing lah. Kayaknya kok begini, lebih baiknya seperti itu. Dan ini jangan kemudian ada tarafuk. Ya. Ini sekali lagi kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan. Sebagaimana kaidah mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Ya. Ini ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa bisa diketahui semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Jadi apa yang mampu untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Ya. Walhamdulillah antum di sini ala khair. Ya. Antum di sini masya Allah ya, tinggal di dekat metropolitan ya.
Tapi masya Allah ya, dan suasananya tenang, ustadz-ustadznya juga ngumpul di sini juga, masya Allah ya. Ada pendidikan juga, ada durus, ini juga dimanfaatkan dengan baik. Ya. Nikmatkan ya. Sekali lagi nikmatkan. Jangan kemudian namanya orang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, wal kamal wallah. Ya. Yang sempurna itu hanyalah Allah. Rasulullah mengatakan wan nasu ka'ibliniyah la takadu tajid laha rahilah. Ya. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta hampir-hampir tidak ada satupun yang cocok dijadikan tunggangan. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah ini dimanapun, baik untuk cari jodoh, cari juga sama saja. Ya. Yang suka nazar ini ya, hati-hati ini. Ya. Namanya manusia tidak ada sempurnanya, khususnya bujangan ya. Kadang-kadang mengimpikan begini, idealisme. Seorang talibul ilm kadang seperti itu juga, idealismenya tinggi. Wah, gini, tahu gurunya ada kesalahan. Kalau seperti itu nggak akan ada puasnya, ya. Nggak akan ada puasnya dan juga nggak akan ada baiknya. Dan ini akan menumbuhkan tabiat yang jelek, suudzon pada orang, ya. Dan tidak menghargai, ya. Sekali lagi yang namanya manusia itu adalah seperti itu. Wan nasu ka'ibliniyah la takadu tajid laha rahilah. 100 ekor unta hampir-hampir ada yang cocok ya. Maka seperti itulah manusia. Kalau mau dicari-cari tetap ada kesalahannya saja ya. Kita bukan Rasulullah, kita bukan Abu Bakar wala Umar ya. Ya. Dan juga bukan salafus salih. Enggak usah jauh-jauh lah salafus salih ya. Terlalu jauh dan terlalu baina sara surai ya. Bainasara suraya ya. Antara tanah dengan bumi dengan langit ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Kita dengan masyayikh, dengan ulama zaman sekarang saja, baina nahnu min haula ya. Kita dengan mereka bagaimana ya. Maka manfaatkan dengan baiknya apa yang bisa dimanfaatkan. Dan seperti itu tuntunan para masyayikh, para ulama dahulu pun juga kalau kita baca biografi mereka seperti itu. Apa yang ada di sekitarnya mereka perhatian. Ya. Sebelum mengadakan rohalat, perjalanan kemana-mana mencari ilmu, yang di sekitarnya dimanfaatkan. Bukhari sebelum mana-mana seperti itu. Ya. Maka alhamdulillah antum ala khair ya. Bisa menjamak di antara baina dunya wa din ya. Ya. Baina dunya wa din ini masya Allah ya. Ini. Insyaallah ini adalah menjamak di antara dua kebaikan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya dan berikan sabat ya, dan istiqamah kepada kita semuanya untuk kita senantiasa bisa berpegang teguh atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.